Shalom teman-teman semuanya, shalom. Baik yang ada di rumah, mungkin saudara mengalami pergumulan dalam hidup ini. Ya, tolong lampunya yang di belakang itu jangan dimatikan. Mereka nggak bisa lihat. Saudara, setiap orang pasti mempunyai masalah. Kadang-kadang kesehatan, kadang-kadang bisnis, kadang-kadang rumah tangga. Memang kita berada dalam dunia yang sedang mengalami konflik semacam hari-hari ini. Ini banyak negara sedang goncang, ekonomi goncang. Untung Indonesia ini luar biasa, masih Tuhan cover. Ya, dari semua negara di dunia, Indonesia ini luar biasa. Mata Tuhan melihat kepada Indonesia. Karena memang saudara kalau melihat kegerakan yang sekarang terjadi di Indonesia, begitu banyak anak-anak Tuhan menjerit berdoa. Dan itu yang menyebabkan mata Tuhan itu memandang. Namun di antara kita mungkin ada yang masih mengalami kesuraman dalam hidup. Ya, baik bisnis, kesehatanmu, problem. Ya, maukah engkau minta pada Tuhan, Tuhan melekkan mataku di tengah kegelapan ini. Hidup ini satu pertandingan. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata seperti ini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Iya, hidup ini satu pergumulan iman, pertandingan iman. Bayangin kalau orang sedang bertanding apa saja, tapi matanya buta. Kira-kira bisa menang tidak dengan lawannya? Sulit ya. Dia mesti melek. Nah itu secara jasmania. Secara rohania apa itu artinya? Mata itu apa? Imanmu, keyakinanmu, dan hati nuranimu. Karena itu dalam 1 Timotius 1 ayat 18 mengatakan, hendaklah kamu melakukan perjuangan yang baik. Di sini pertandingan iman yang benar. 1 Timotius 1 ayat 18 mengatakan, perjuangan yang baik. Apa perjuangan yang baik? Dengan imanmu, keyakinanmu. Keyakinanmu itu dahsyat. Kalau engkau bisa melihat Tuhan menyertai engkau, engkau tidak akan takut dengan masalah. Apapun masalahmu yang berat, ada Tuhan yang jauh lebih besar yang bisa menyertai engkau. Nah ini yang membuat saudara tidak takut. Karena itu menghadapi hari depan yang makin rumit, sulit. Ya sekarang banyak orang berkata, wah demo-demo. Saudaraku, di semua negara dunia, semua naik. Harga-harga naik. Ya, kita akan mengalami hari-hari yang di dunia ini gelap. Tapi kita punya Tuhan. Nah untuk ini saudara minta Tuhan, melekkan mataku Tuhan. Inilah judul khotbah hari ini, melekkan aku. Supaya aku ini bisa melihat engkau dengan jelas. Banyak kali kita ini masih meragukan Tuhan itu mau enggak menyertai kita. Ya, saudara mesti sampai pada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kau berkata, aku yakin Tuhan besertaku. Aku bisa mengatasi semua masalah hidupku. Nah ini tergantung daripada kita. Kalau berhadapan dengan Tuhan, bagaimana kita?
Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan baik? Saya tuliskan di sini, sadarlah bahwa masih banyak hal yang belum jelas. Engkau itu belum jelas melihat Tuhan, melihat kehadiran Tuhan, belum jelas. Engkau mesti mengenal Tuhan lebih baik. Yohanes 9 ayat 39 sampai 41 berkata, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ya, orang Farisi waktu dikatakan Tuhan, aku datang ke dalam dunia ini ya untuk menghakimi supaya siapa yang tidak melihat itu dapat melihat. Mereka pikir, loh kami enggak buta, kami kan lihat. Memang ya, saudara semua kan bisa melihat ya. Tapi melihat apa? Yang kelihatan, yang jasmani. Apakah engkau bisa melihat yang tidak kelihatan? Yang Tuhan janjikan. Tuhan itu tidak kelihatan. Namun apakah engkau mempunyai mata iman bahwa Tuhan ada? Tuhan hadir. Kenapa banyak orang gagal? Hatinya gelisah. Karena dia tidak punya penglihatan bahwa Tuhan itu hadir, menyertai dia. Engkau mungkin punya mata ini, tapi tidak punya mata iman untuk melihat bahwa Allah itu hadir dengan rohnya. Ya, karena itu kata Tuhan, karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ya, apa artinya ini? Ini artinya, saudara sekarang mesti bisa menerima apa yang Tuhan katakan, walaupun kau tidak melihat, itu sebagai satu kebenaran yang pasti terjadi. Nah, tujuan khotbah ini saudara menerima kebenaran yang utuh, yang full, bukan kebenaran yang sepotong. Tuhan berkata dalam Amsal, jalan orang benar itu seperti cahaya, ya, fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, sampai full terangnya. Nah, kita juga begitu, mengenal Tuhan itu cuma sepotong. Ya, waktu kita percaya Tuhan mungkin kita mengalami mujizat. Tapi itu sepotong pengenalan kita. Kita mesti menginginkan yang lebih, pengenalan yang lebih. Supaya saudara itu bisa mengenal Tuhan secara full, secara penuh. Karena itu nanti saudara membaca di rumah, saya harap ya, ini kalau saudara mau menjadi murid ya, muridnya Yesus, waktu seperti khotbah seperti ini, catat, oh saya catat, ini yang harus saya baca ini nanti di rumah. Jadi jangan setelah ini saudara pulang ya sudah. Saudara nggak bisa maju. Saudara sekolah berapa jam? Dari SD sampai lulus SMA, masih universitas lagi, masih S1, masih S2, masih S3. Coba, nah, kita mau mengenal Tuhan seminggu sekali, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Saudara, betapa penting saudara ibadah juga di rumah. Baca Alkitab. Biar Tuhan bicara kepadamu. Makin banyak Tuhan bicara kepadamu, makin engkau bisa mengenal siapa Tuhanmu. Ada satu tanda bahwa engkau mengenal Tuhan. Apa sih? Hatimu damai.
engkau tidak akan risau menghadapi masalah-masalah. Engkau tahu Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan menyertai engkau, dan engkau tidak akan takut. Itu tanda. Ya, saudara, saya mengalami banyak masalah. Penyakit, problem, dan sebagainya. Rumah dibakar, ya toh, istri kena bom, anak 3 semua kecelakaan. Melihat di tempat tidur 3 masuk rumah sakit semua patah tulang. Bahkan nikah yang paling besar, syarafnya putus tangannya ini. Dia nggak bisa begini untuk beberapa bulan, 4 bulan. Dan kita cuma berdoa. Ya, satu hari ada tamu datang, kita ngomong-ngomong, nikah masih tangannya masih belum bisa begini. Dari dalam dia menjerit keluar, "Mami, sudah bisa." Wih. Bukan main. Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Asal engkau mau ibadah dengan betul, Tuhan itu sedang lewat. Sedang lewat. Seperti sekarang ini, Tuhan hadir. Karena ini janji Tuhan. 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Apalagi, kalau umatku memuji aku hadir di tengah pujian umatku. Amin. Karena ini tergantung saudara, bagaimana sudah menyanyi. Karena itu datang ini bukan untuk nonton. Saudara mesti berkorban. Mungkin kau punya problem, tapi kau menyanyi, memuji Tuhan. Dan kau akan merasakan hadirat Tuhan. Karena itu ibadah itu adalah kesempatan mengalami sentuhan ilahi. Saya dulu gagap. Sampai lulus SMA gagap berat. Bukan gagap biasa. Anak saya Vera juga gagap. Tapi dia tidak gagap seperti saya. Saya dulu berat sekali. Iya. Karena itu saya seringkali tidak mau kumpul. Apalagi kalau ada tamu-tamu wanita, adik saya, taci saya ngumpet. Kenapa? Karena saya gagap. Malu ya. Saudara, saya mendengarkan khotbah om saya, khotbah ini, itu yang mengubah saya. Dan saya tangkap firman Tuhan. Dan sejak saat itulah saya berubah. Jadi saudara di sini, mungkin Anda punya problem apa saja. Ya, mungkin kalau sedang dalam, aduh, kok buntu ya, gelap ya. Kok nggak bisa terang bisnisku ini? Apa ya? Aku mesti ngerjakan apa? Mungkin kau punya masalah kesehatanmu. Kau berkata kok nggak bisa plong ya. Coba saudara cari Tuhan dengan hati. Merindukan Tuhan, berfirmanlah kepadaku, bukan kepada publik. Itu yang disebut rema. Rema itu perkataan Tuhan yang khusus untuk A, untuk B, untuk aku, bukan untuk umum, tapi kena. Nah kalau kena, engkau akan berkata, yes, I am, aku orangnya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 5, tapi kita baca sampai 3a dulu, tolong bacakan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya." Iya. Ini ada cerita agak lain. Biasanya orang buta itu datang minta pada Tuhan, "Tuhan, tolong sembuhkan saya." Betul nggak? Tapi ini enggak.
Orang buta ini sedang berada di rombongan. Dan Tuhan melihat. Ini mesti sudah sadari. Saya percaya. Dengan mata iman, saya mesti percaya. Kita sudah memuji Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Dan Tuhan melihat. Melihat siapa? Tuhan kata dalam 2 Tawarin 16 ayat 9, mata Tuhan itu menjelajah di seluruh bumi, hendak melimpahkan kekuatannya kepada orang yang sungguh-sungguh. Ini kuncinya. Makanya tiap ibadah itu sudah mesti sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Kalau sudah nyanyi itu nyanyinya untuk Tuhan. Itu namanya ibadah. Ayat ini berkata, waktu Yesus sedang lewat. Kapan kondisi ini terjadi? Kalau saudara datang ke gereja. Saudara menyanyi. Saudara berkumpul. Tuhan pasti lewat. Engkau nggak lihat. Tapi spirit, roh. Saudara tahu di sini banyak suara. Kau berkata, suara apa? Ya suara AC saya dengar. Tapi enggak. Ada yang saudara tidak dengar. Tapi di sini banyak suara. Dengar enggak? Ada suara bahasa Inggris. Hah? Ada bahasa Jepang di sini. Anda dengar? Enggak Pak Bekti. Tapi ada enggak? Ada. Kenapa? Kalau saudara taruh radio setel BBC, pasti keluar tuh. Berarti di sini ada gelombang bahasa Inggris. Ada. Cuma Anda enggak dengar. Di sini ada gelombang bahasa Jepang. Ada. Anda nggak dengar, betul nggak? Nah ini loh yang Tuhan ingin tahu. Supaya saudara tahu, oh ya, Tuhan itu hadir dengan roh. Dia mau lewat. Setiap ibadah itu sebagai kesempatan untuk saudara mengalami sentuhan ilahi. Waktu Tuhan lewat, Tuhan lihat, wih, ini ada orang yang sungguh-sungguh hatinya. Klik dengan Tuhan. Lalu murid-muridnya juga klik dengan Tuhan. Lalu tanya, Rabi, orang ini buta dari sejak lahir. Siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya? Kalau saudara jawab yang mana yang salah? Kalau sampai anaknya buta, siapa yang salah? Kebanyakan kita berkata, ini gara-gara orang tua. Memang, orang tua yang nakal, suami yang nakal, sampai darahnya kotor, waktu dia melahirkan anak, buta. Itu sudah banyak orang. Karena suami-suami yang darahnya kotor. Karena dia memberikan bibit kotor. Anaknya cacat. Ini yang disebut tabur tuai. Tapi pertanyaan ini lucu. Apakah orang ini sendiri yang berdosa? Ada keyakinan bahwa orang itu nitis. Dulu orang ini pernah hidup nakal, lalu dia mati. Lalu dia sekarang jadi bayi lagi. Ini ada ajaran semacam ini. Itu namanya inkarnasi. Ya. Jadi orang itu dulu kalau nakal, maka nanti kalau netes, dia itu cacat. Ini keyakinan. Bagi orang Kristen, Tuhan kata orang itu cuma sekali hidup.
tidak inkarnasi, tidak jelma lagi, tidak, kesempatan cuma sekali. Karena itu bagi Tuhan, bukan urusan orang tuanya, atau mungkin orang ini dulu, atau mungkin sudah berkata, saya ini dulu nakal, karena itu akibatnya sekarang begini. Kata Tuhan, saya bisa menyelesaikan masalahmu yang tidak berhubungan dengan apa yang kau lakukan dulu. Allah Tuhanmu sanggup memulihkan. Jangan kau lihat dulu aku begini, ini akibatnya. Memang ada akibatnya, tapi Tuhanmu sanggup. Sanggup untuk menyelesaikan. Ini kata Tuhan. Iya, sehingga Tuhan kata, bukan dia urusannya, bukan orang tuanya, tapi urusannya yaitu aku dengan dia sekarang. Karena itu, lanjutkan. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Iya. Ini saya tulis, aku harus mengerjakan. Bahasa Indonesia memang kita. Tapi mestinya terjemahan yang sebenarnya, aku harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan ngomong, ya. Jadi bukan urusan masa lalu orang ini, artinya kalau terjadi inkarnasi, Allah tidak masalahkan. Yang penting engkau punya hati mencari Tuhan, tidak. Dan kau gunakan tidak kesempatan yang waktu ibadah. Karena itu saya harap tuh, tiap ibadah itu mesti sudah tangkap sesuatu. Jangan menjadi orang Kristen agamawi, datang hari Minggu, kalau sudah hari Minggu datang, wis menyelesaikan tugasku sebagai orang Kristen. Tapi enggak ngalami sentuhan Tuhan. Buat apa? Engkau mesti ngalami perubahan dalammu, batinmu. Tuhan kata, aku harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih hari siang. Akan datang malam. Ingat, akan datang hari yang lebih gelap. Kalau engkau sekarang tidak bisa melihat penyertaan Tuhan, nanti kalau ada masalah-masalah yang lebih besar, engkau akan jadi bingung. Sekarang inilah belajar untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak urusan soal masa lalumu, atau ini mungkin akibat keturunan aku jadi begini, kena mungkin ya hukum karma dari nenek moyangku. Kata Tuhan, aku bisa cut itu semua. Kenapa Tuhan kata, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ayat ini yang membebaskan saya dari gagap. Saya dengar waktu itu saya masih muda, saya dulu waktu masih muda sering dengar firman Tuhan itu, sering kali dengar firman itu seperti Tuhan bicara, saya kadang-kadang bisa nangis, saya bisa gembira. Dan waktu saya menyampaikan ini, tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia, itu saya berkata, yes! Dalam aku Tuhan, kerjakan Tuhan. Sejak saat itu, saya mengalami pemulihan dari gagap saya. Wow, ya. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Seperti orang buta ini. Sejak lahir. Jadi ini sejak lahir. Begitulah keadaan kita semua sebetulnya. Sejak lahir kita ini punya namanya dosa asal.
Apa? Begitu saudara lahir, saudara sudah jadi orang berdosa. Karena itu seringkali kita ini tidak mengerti tentang Tuhan. Tapi kehadiran Yesus, tadi katakan, saat Yesus lewat. Nah, yang kedua, Tuhan melihat. Hari ini pun dia lewat, dia melihat Anda sedang ibadah. Apakah engkau menantikan sesuatu? Tuhan, give me something. Aku mau tangkap firman-Mu. Karena itu perwira itu berkata apa? Ucapkan sepatah kata saja bagiku, hambaku akan sembuh. Nah, betul. Sembuh hambanya. Kalau hari ini engkau bisa menangkap firman. Dunia ini dulu gelap, dikacaukan oleh iblis. Tuhan kata apa? Jadilah terang. Begitu dia mengucap jadilah terang, dunia ini jadi terang. Bagi Tuhan gak ada yang sulit. Saya harap saudara bisa menangkap apa itu ibadah ya. Karena itu saudara mesti punya kehausan dalam ibadah. Karena waktu engkau ibadah itu ada sesuatu yang engkau akan terima, yang besar. Kalau engkau hatimu mencari Tuhan, ya, dan Tuhan akan lakukan seperti orang buta ini. Waktu Tuhan ngomong, muridnya ngomong, dia teriak, aku Tuhan. Supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Loh, itu aku Tuhan, itu aku. Dan dia itu aku. Bisa nggak saudara nangkep itu? Saya nangkep itu waktu saya khotbah. Yes, itu aku Tuhan. Dalam dia itu aku. Wow, sejak itu saya punya kekuatan, saya pasti bisa sembuh. Ucapan Tuhan itu dahsyat. Yang kedua, ada satu syarat lagi. Kalau saudara mau datang pada Tuhan mendapat anugerah, ada perkataan Tuhan begini, Allah melawan orang sombong. Yohanes Injil dalam 1 ya, pernyataan Tuhan ini dinyatakan dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 6. Allah melawan orang sombong. Juga 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Allah melawan orang sombong, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Coba kita akan melihat bagaimana orang ini bisa, orang buta ini merendahkan diri. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Iya, saudaraku, kalau saudara datang pada saya, lalu saya mulai meludah, lalu saya ludah ke tanah, lalu saya aduk-aduk, tak tempelkan di mukamu, kira-kira Anda gimana? Wah, Bapak Bekti ini mungkin nampar saya, betul? Orang buta ini, dia dengar Tuhan, gitu ya. Loh, kok ngeludah? Terus udah ambil tanah, terus ditempelkan. Dia rasakan ludah sama tanah. Ludah itu penghinaan, betul nggak? Saya pernah diludahi orang belum?
Saya menginjili orang, pernah saya diludahi. Ya. Saudara, kita mesti belajar bagaimana sikap kita dengan Tuhan. Ludah itu sesuatu yang hina. Tanah, sesuatu yang tidak berharga, hina. Jadi dua hal ini dicampur, lalu ditempelkan. Waduh, itu penghinaan. Ya. Tapi kita semua mesti belajar ngerti diri kita. Kita ini manusia yang hina. Ada orang lahir sudah jadi raja. Jadi anak raja, ya. Semua telanjang, hina. Saudara, dan Tuhan taruh ludah dan tanah itu di matanya, lalu Tuhan kata, sekarang kamu basuh. Loh, kan Tuhan bisa ngomong, sembuh, buka mata, bisa toh. Tapi kenapa untuk orang ini, ya Tuhan mau proses iman. Karena itu ludah dan tanah itu dua hal yang hina bagi manusia. Firman Tuhan seringkali diejek. Nanti saudara baca. 2 Tawarikh 36 ayat 16. Waktu dulu nabi-nabi ngomong, mereka berkata, apa itu omongan gak bener. Ya. Amsal 19 ayat 16 mengatakan, orang yang menghina firman dia akan mati. Ya. Jadi memang firman Tuhan itu seringkali manusia tidak anggap. Saudara mesti menantikan firman itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Karena itu tergantung saudara bagaimana cara engkau mendengar firman. Ada orang mendengar firman sampai ngantuk. Sambil ya lalu gitu saja. Tapi ada yang mendengar firman itu seperti saudara menghadap raja. Coba kalau saudara datang ke istana, saudara berhadapan dengan Bapak Presiden, kira-kira saudara mainan handphone berani? Saudara tolah-toleh berani? Cekikian berani? Nggak berani. Saya pernah masuk istana, ya, saya duduk paling depan juga, ya, dan semua handphone harus ditinggal, ya, saudara. Jadi kita ini mesti tahu kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu untuk mendidik manusia. Dia datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk mati menebus dosa, tapi dia mau datang sebagai guru, mendidik. Apa didikan Tuhan? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena itu Tuhan mau mendidik orang ini, ya, supaya dia belajar mau merendahkan diri. Karena Allah melawan orang sombong, tapi menganugerahkan anugerah pada orang yang rendah hatinya. Artinya orang yang mau datang dan berkata, akulah Tuhan orangnya yang kau harus melekkan supaya aku bisa melihat kebenaran yang lebih. Silahkan tangani aku. Untuk aku bisa melihat hal-hal yang kekal, yang gak kelihatan dengan mataku. Jadi orang yang buta ini disuruh kemana? Ke Siloam. Siloam artinya yang diutus. Bapak mengutus Yesus. Saudara mesti datang kepada Yesus supaya engkau bisa dibasuh. Dengan dua hal. Pertama dengan darah Yesus. Karena itu saudara mesti mengaku, ya, saya orang berdosa. Kesulitan ini datang oleh karena dosa. Dosa orang juga dosa saya. Bulan depan kita akan bicara khotbah seluruh minggu
Ya, kita mesti kuat dalam penderitaan. Saat ini banyak orang menderita. Di luar negeri banyak orang bunuh diri. Nggak kuat menghadapi krisis ekonomi. Lihat kalau sudah ke Amerika, lihat aja gambar-gambar. Banyak orang itu menjadi miskin. Ya, tidur di emperan-emperan. Saya sendiri waktu ke sana itu sudah mungkin 15 tahun yang lalu. Di depan gereja itu, gereja yang besar, kalau hari Minggu malam itu, orang bawa kardus-kardus itu. Tidur di situ, di depan gereja. Tutupi kardus karena musim dingin, bukan main dinginnya. Banyak orang jadi miskin. Ya. Nah, kita yang mau melek rohani kita mesti mau dibasuh. Dengan apa? Dengan darah Yesus. Ini spirit kita ini loh. Roh kita ini yang bisa mengerti tentang Tuhan. Semangat kita. Ini datang oleh karena engkau menyelesaikan masalahmu. Minta ampun pada Tuhan. Ngakui kesalahan. Dan kau akan dibasuh juga dengan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3 mengatakan, engkau bersih oleh karena firman yang kukatakan. Karena itu saudara tiap hari saudara mandi, bukan? Kenapa? Untuk membersihkan. Coba kita suka baca firman Tuhan. Nanti sebelum ada penyakit yang akan mempengaruhi kita bisa tolak. Ya. Karena dunia ini banyak menggoda kita. Teman-temanmu menggoda, ya, televisi menggoda, handphone menggoda. Karena sudah tahu, internet 60-70% itu porno. Saya pun kalau mau ngambil gambar-gambar seperti ini, ada gambar seperti ini, di sampingnya ada gambar yang porno. Internet. Tapi mata saya harus fokus pada ini. Kadang-kadang saudara buka plug, ya, laptop saudara plug keluar gambar najis. Loh, ini terjadi. Untuk Indonesia ini diblok ya yang gitu-gitu itu. Kalau sudah di luar negeri begitu, sudah buka blog. Nah, bayangnya anak-anak muda melihat, bukankah itu bisa hancur rohani kita? Karena itu setelah saudara mau ditolong Tuhan, ada satu syarat. Saudara rela enggak menderita karena imanmu? Nah, karena kesembuhan yang dialami orang ini justru terjadi pada hari Sabat. Peraturan orang Yahudi kalau Sabat itu tidak boleh kerja. Nah, ini Tuhan Yesus kerja. Dan pengakuan orang ini, waktu dia ditanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Yesus. Hah? Yesus? Yesus lagi. Mereka sudah benci sama Yesus. Ya. Lalu kalau menurut kamu siapa orang itu? Itu orang berdosa. Enggak. Dia nabi. Oh, nabi lagi. Marah ini orang Farisi. Waktu dialog lagi, orang Farisi berkata, enggak mungkin orang ini orang berdosa. Loh, bagaimana orang berdosa? Mana mungkin saya buta sejak lahir bisa sembuh. Orang ini pasti datang dari Allah. Kalau tidak datang dari Allah, nggak mungkin bisa berbuat begitu. Tambah marah orang Farisi. Dia diusir, dikucilkan dari kelompok ya orang-orang Yahudi. Wah, ini penderitaannya. Tapi ingat, waktu saudara mungkin
disisihkan oleh keluarga mungkin karena jadi orang Kristen, disisihkan dari teman-teman karena saudara ini mau sungguh-sungguh ibadah, engkau dianggap apa? Engkau dianggap ekstrim, maka mereka mulai mengucilkan saudara. Saat engkau dikucilkan, ingat Tuhan akan justru lebih mendekat pada Anda. Waktu orang ini diusir, justru Tuhan temui orang ini. Tuhan dengar, oh diusir, oke, aku akan datang. Tadinya disembuhkan, dia tahu cuma Yesus. Dia nggak lihat mukanya Yesus, dia buta kok. Sekarang Tuhan mau menyatakan diri. Yohanes 9 ayat 35-38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud menyembahnya. Iya, lebih baik Anda baca dari yang sudah saya ubah. Karena bahasa Indonesia mengatakan, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Kalau sudah baca dalam bahasa Inggris, "Percayakah engkau kepada Anak Allah?" Ya. Yesus mendengar waktu dia diusir, Tuhan justru kunjungi. Wah, ini orang perlu saya kuatkan ini imannya. Lalu Tuhan tanya, "Apakah engkau percaya kepada Anak Allah?" "Oh iya, aku percaya." "Siapa dia?" "I am." Aku. Dia sekarang terbuka aku. Bukan hanya nabi. Yesus itu Allah. Ya. Dia yang berkata-kata dengan engkau. Karena itu saya harap saudara mengalami ini ya. Kapan? Waktu engkau baca Alkitab. Kalau engkau sungguh-sungguh, ada saatnya di mana seperti Tuhan ngomong sama saudara. Nah, itu yang disebut rema. Kalau orang Kristen sudah bisa baca, lalu seperti Tuhan yang ngomong, dia akan berubah. Dia pasti berubah. Sifatnya pasti berubah. Kenapa, Sku? Karena engkau dicium sama Tuhan. Kata Tuhan, Sku, kita dilahirkan oleh firman Allah. Jadi ada sesuatu yang baru. Pikiranmu berubah. Dulu engkau takut, sekarang hilang. Dulu saya takut. Sorry ya, maaf. Saya sampai SMA pun masih ngompol. Malu ya. Ada ngompol gitu, aduh malu nih. Biar ya supaya mami nggak tahu. Saya balik semua kasur itu. Kenapa kok bisa begitu? Saya punya penyakit, takut. Jadi orang ngompol-ngompol kalau sudah besar karena takut ke belakang. Kenapa? Ada setan. Itu saya. Saya dulu ini tertekan hidupku. Ya, tapi disitulah Tuhan panggil saya. Tuhan tahu hati saya menjerit. Kakak, taci, adik, jarang mau gandengan sama emak. Ada sekarang anak muda mau ke gereja sama emaknya gitu. Untuk sembahyang, berdoa. Ke gereja aja nggak mau sama emak, jalan sendiri. Tapi saya dulu sering gandengan sama emak saya.
Untuk apa? Untuk khusus hari doa. Kenapa, Sku? Karena saya rasa disitulah saya bisa berlutut bawah kaki Tuhan, bisa menangis, bisa keluh kesah saya, curhat sama Tuhan. Allah melihat hati yang hancur dan remuk, itu kata Tuhan. Kalau saudara bisa curhat sama Tuhan, engkau berkata-kata seperti Hana dalam Alkitab. Dia tidak ngomong, cuma komat kamit, hatinya yang ngomong. Tuhan, help me, tolong aku. Aku dibully, Tuhan tolong. Tuhan ngerti hati manusia. Kata Tuhan, I am, akulah dia yang ngomong sama kamu. Begitu dia dengar itu apa? Langsung dia sujud. Apa artinya? Ini berarti seperti ini. Setelah mata jasmani itu melihat, orang ini ditanya, menurut kamu siapa itu yang menyembuhkan kamu? Nabi. Nabi itu artinya pemberi arah. Oke, setelah dia ditemui oleh Yesus, Tuhan tanya, percayakah engkau kepada anak Allah? Iya, aku percaya. Berarti orang ini percaya Allah jadi manusia. Itu apa artinya? Allah itu mau jadi mediator. Serta mediator itu penengah. Coba sekarang kalau ada orang Rusia datang ke sini, dia ngomongnya bahasa Rusia. Saya nggak bisa. Saya ngomong bahasa Indonesia, dia nggak ngerti, betul nggak? Sekarang siapa yang bisa penengah? Orang yang bisa bahasa Rusia dan bahasa Indonesia, betul nggak? Kalau saudara mau nolong burung yang sakit, saudara mau pegang, mau dia? Nah, wes pegang, suntik, mau? Nggak mau, dia lari. Tapi coba kalau engkau bisa jadi burung, kalau engkau berkata, oh, iya. Benar nggak? Nah, Allah Tuhan kita itu mau jadi manusia supaya manusia ini ngerti, ini loh aku ini Allah. Mau jadi manusia ini untuk mendekat padamu, bukan untuk memberi larangan-larangan supaya kamu jangan begitu, nanti kamu hancur hidupmu. Dia itu mau jadi imam, mediator untuk menyelamatkan kita. Nah, waktu orang ini percaya Yesus Nabi dan Yesus imam, maka dua pengakuan ini membuat dia lakukan yang ketiga, dia sujud menyembah. Apa artinya? Tuhan, engkau raja. Zaman dulu raja itu maha kuasa. Kalau hari ini engkau bisa mempunyai keyakinan itu, kemahakuasaan Tuhan akan berlaku dalam hidup saudara. Karena itu saudaraku, ada satu hal yang menyebabkan kau mengalami mujizat perubahan apa? Waktu engkau suka sembahyang, Tuhan, engkau Raja kami, engkau Tuhan kami. Buka mataku untuk melihat bahwa engkau Raja yang aku sembah. Karena itu Tuhan mengajar kepada kita, kalau kamu berdoa katakan, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah apa? Kerajaanmu. Kalau kerajaan datang itu pasti dengan power, kuasa. Saudaraku, kalau saudara mau hidup senantiasa dalam atmosfer kerajaan, itu akan memperkuat imanmu. Saya pasti punya hidup yang kekal.
Kapan, saudara? Kalau saudara suka sembahyang. Dan orang Kristen tuh disinilah kekurangannya, saudara. Datang ke gereja, tapi kurang menyembah. Tiap pagi saudara mau dipimpin Tuhan, Tuhan kau raja. Aku tahu segala kuasa ada di tanganmu. Buka jalan untuk bisnisku. Dan kau berlutut di bawah kaki Tuhan, bersimpuh. Saya sudah berapa tahun nggak bisa berlutut. Karena kaki saya ini sudah nggak bisa ditekuk. Kenapa? Karena jantung saya terganggu. Pembuluh darah barik jelek. Peredaran darah jelek. Kaki saya mulai hitam-hitam. Nggak bisa balik dengan betul. Saya ingin kalau bisa saya berlutut kembali. Dan Tuhan jawab, sekarang saya bisa berlutut kembali. Saya disembuhkan Tuhan. Saya percaya, kalau engkau mau, Tuhan mau bekerja untuk Anda. Mari kita berkata, Tuhan buka mataku, supaya aku bisa melihat engkau hadir di tempat ini. Buka mataku untuk memandang Engkau, Yesus. Kunjungi aku percaya kuasa-Mu, cinta-Mu, dan aku mau mencintai Engkau. Buat aku mendengar perkataan-Mu yang membebaskan, melepaskan.